Baik, selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Pada saat ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara daring untuk mata kuliah tentang seminar isu-isu desentralisasi ya. Baik, pertama-tama saya terima kasih kepada saudara-saudara mahasiswa yang bersama-sama mengikuti mata kuliah ini sehingga perkuliahan kita dapat berjalan sesuai dengan kita harapkan ya. Saya mohon maaf juga kalau mata kuliah ini kita mulai pada jam 9.30 ya. Karena sesuai jadwal kita mulai jam 8 ya. Oke, tapi apa-apa, kita lanjut saja. Saudara-saudara mahasiswa, sebelum kita lanjut pada tentang definisi otonomi daerah, kita perlu mengetahui bahwa secara historis kita pernah mengalami sistem pemerintahan yang sentralistik, yaitu pemerintahan yang mengacu pada semua kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat. Ya, itu implementasinya pada masa pemerintahan Orde Baru ya. Nah, sehingga pada tahun 2004 ya, muncul undang-undang baru, Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Di situ awalnya ya. Nah, kita lihat definisi tentang otonomi daerah adalah pembagian atau penyerahan sebagian kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat ya setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian yang kedua, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan NKRI ya. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang 23 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian juga Undang-Undang 9 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang tentang pemerintahan daerah itu. Nah, jadi saudara-saudara mahasiswa sudah bisa membedakan apa pengertian otonomi daerah dan apa pengertian daerah otonom itu sendiri ya. Sudah jelas di situ. Tetapi pada intinya ya ini sama, hanya ada beberapa daerah-daerah khusus yang diberikan daerah otonom untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan ya, seperti itu. Oke, baik saudara-saudara mahasiswa, singkat saja materi kita pada saat ini. Nanti Anda bisa baca-baca tentang Undang-Undang 23 tahun 2004 dan segala bentuk pertanyaan bisa Anda sampaikan di grup kita ya. Oke, kita lanjut, mungkin tidak lama lagi ya, karena kita akan masih masuk materi-materi berikutnya untuk pertemuan-pertemuan berikut nanti ya. Nah, saudara-saudara mahasiswa mungkin sudah pernah mendengar yang dimaksud dengan desentralisasi tadi ya. Jadi ada dua versi ya tentang perbedaan sentralistik dengan desentralisasi. Nah, desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Ya, jelas ya. Jadi desentralisasi ini sudah dikumandangkan sejak pasca reformasi ya, dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 32 tahun 2004 ya, pada waktu itu. Itu historisnya ya. Sehingga perubahan-perubahan seterusnya itu setiap periodik kita terus ya mengacu pada Undang-Undang Otonomi Daerah itu ya. Nah, kemudian otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang, tetapi merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan SDM ya, kelembagaan, ketatalaksanaan, kualitas personal atau birokrat, kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi. Itu tujuan daripada otonomi daerah juga ya. Saya tidak akan panjang lebar menjelaskan apa semua contoh-contoh otonomi daerah yang ada di daerah-daerah provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Saya ambil contoh saja saudara mahasiswa, mungkin ini terakhir ya. Kita ambil dalam sektor pemerintahan desa ya. Sekarang pemerintah pusat mengucurkan dana kurang lebih 1 miliar lebih untuk pendanaan di desa ya. Misalnya ada ADD dan dana desa ya, masing-masing diatur oleh pemerintah daerah melalui
APBN ya dikucurkan ke daerah ya, sehingga dana berubah menjadi APBD ya, anggaran pendapatan belanja daerah ya. Ada perimbangan keuangan ya antara pemerintah daerah ya, sehingga desa memperoleh dana, alokasi dana desa dan kucuran dana pusat, DD atau dana desa. Nah, dana-dana itulah yang dimanfaatkan yang menjadi skala prioritas apa-apa semua yang akan dilaksanakan desa, termasuk tadi peningkatan SDM ya, kelembagaan ketelaksanaan kualitas personal ya, kemudian juga pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah itu sendiri. Misalnya di desa itu contoh ya, seperti itu. Itulah merupakan bagian daripada otonomi daerah ya. Kita lihat tadi bahwa otonomi daerah adalah pembagian sebagian wewenang ya, kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur urusan kegiatan-kegiatan rumah tangga atau kegiatan pemerintahan misalnya ya, seperti itu ya. Itu contoh tadi ya, contoh tadi sampaikan. Nanti Anda bisa baca di Undang-Undang 23 2014 tentang otonomi daerah, banyak penjelasan situ. Saya hanya memberikan sebagian secara umum saja, tapi Anda harus mempelajari apa sebenarnya isi dari Undang-Undang 23 2014 itu dan perubahannya seterusnya, seperti itu ya, seperti itu. Jadi melalui ya Forkopimda ya, Forum Koordinasi Pemimpin Daerah, mengatur ya bagaimana untuk pelaksanaan otonomi daerah di masing-masing melalui gubernur ya, bupati dan wali kota. Mereka mengatur apa skala prioritas yang akan dibangun ya dalam mencapai tujuan nasional ya, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi saya rasa singkat saja dulu ya materi kita di awal perkuliahan kita ini. Saya rasa saudara mahasiswa sini ada pertanyaan bisa dijawab di grup kita masing-masing. Oke, sampai sini pertemuan kita ya. Selamat pagi dan terima kasih.